nanti kalau kalian ujian, kalian masukkan semua, kalian kena marah sama penguji. Karena tidak bisa membedakan yang mana yang steril, yang harus ada di dalam bak instrumen, dan yang mana yang tidak steril. Jadi ini lengkap. Perasaan Bunda dari zaman kuliah ini handphone makin lama makin tipis. Dulu nggak setipis ini. Oke, kita mulai ya. Setelah kita menggunakan handphone, kita akan mulai. Biasanya ini sebenarnya nggak telanjang kayak gini ya, dia dalam plastik yang buka bungkus ya. Jadi saya megang plastiknya logikanya, yang bukan megang selangnya. Nah, kemudian sebelum kita pasang, kita harus jelaskan dulu, walaupun di info pasang kita udah jelas, tapi kita kasih tahu sama pasien bahwa proses pemasangan ini nanti kan panjang dari hidung ke lambung. Jadi kan panjang. Nah, pada saat selang itu sudah sampai tenggorokan, pasien harus nelan. Tapi kalau pasiennya ada reaksi rejeksi, itu nggak akan masuk selangnya. Kita congkel aja pangkal tenggorokan, kita pakai ujung tangan aja, kita tuh mau muntah. Bayangkan kalau selang sepanjang itu harus masuk, pasti ada reaksi yang dia akan kayak penolakan lah, muntah, terus matanya kadang sampai berair-air gitu ya. Kalian kasihan sebenarnya kalian, cuman kan kita nggak mungkin nggak bersihkan lambung. Nah, kemudian kita juga harus kasih tahu kalau misalnya kalau ibu benar-benar tidak tahan ketika saya masukin selang, misalnya ada rasa sakit yang benar-benar dia nggak tahan, maka ibu kita sepakati kode sama dia, ibu boleh kedipkan mata atau angkat tangan supaya saya paham ternyata ibu udah nggak benar-benar tahan lagi. Kita berhenti sebentar, suruh dia relax, baru kita masukin ya. Jangan kita paksa, nanti perdarahan. Nah ya Bu ya, jadi kita sepakati nanti ibu kedipin mata kalau benar-benar ibu udah nggak bisa toleransi terhadap rasa sakitnya, biar saya hentikan kegiatannya ya. Nah setelah itu kita akan ukur. Nah ini yang paling penting adalah sepanjang apa sih tuh selang harus masuk. Jadi kita harus ukur, nggak boleh kita masukin sepanjang ini, ntar keluarnya lewat anus, kan? Nah jadi mengukurnya, perhatikan baik-baik, mengukurnya dari daun telinga. Tahu daun, bukan lubang, daun telinga. Nih. Maksa kita buka jilbabnya, tapi sebenarnya kita bisa kira-kira sih. Jangan ditempelkan ini steril, paham? Ini saya bilang baru saya keluarin dikit dari bungkusnya. Dari daun telinga ke puncak hidung, tahu? Jangan ditempel, kira-kira ke puncak hidung, tarik ke bawah tulang dada atau PX, processus sipoideus, ya namanya, ada di depan tele. Dari daun telinga ke puncak hidung ke processus sipoideus, kasih tanda. Sebetulnya udah ada tandanya ya, bahwa di sini nanti muara terakhir kita masuk di sini ya, artinya ini belum masuk semua ke sistem pencernaannya ya. Kemudian kita kasih jelly supaya tangan kita kan pakai handphone kecil, kita kasih jelly kita kasih jelly dari ujung ya, dengan bantuan apa ini, kasa ya, dari ujung sampai tanda, paham? Sampai tanda ke bengkok. Kemudian kita akan mulai memasang selangnya. Karena licin kita boleh pakai pinset, jadi yang anatomi saja. Ibu ingat tadi pesan saya ya, kalau kedipin mata pada kita kalau belum tahan. Kemudian ini ibu relax, jangan ibu ngedan, jangan ibu penuh dengan rasa ketakutan, nanti nggak masuk selangnya. Kita masukkan pelan-pelan. Bismillah, boleh kita Bismillah, berdoa gitu ya. Nah ini misalnya kok ada sumbatan, nah itu kesalahan dari perawat. Seharusnya, makanya dari sini kan kita bisa lihat bahwa kita itu harus tertib pada saat uprak. Seharusnya di awal kita periksa dulu ini spekulum hidung, ini pen line. Nah ketika kita sudah memasang handuk, supaya nanti pada saat kerja, makanya tadi Bunda kerja dulu supaya tahu ada sumbatan, itu kan pengujinya loh kamu nggak periksa hidungnya. Nah jadi supaya teman-teman memorinya lebih mudah mengingatnya, jadi kita senterin dulu, ini tutup dulu baru buka, lihat siapa tahu ada tumor di hidungnya makanya nyumbat atau polipnya membesar ya kan.
kalau sudah aman baru tadi kita bersiap menyepakati kode, kita bersiap memberikan mengukur, memberikan jeli gitu ya. Pastikan di awal bahwa lubang hidung tidak tersumbat. Paham? Nah, jangan sampai teman-teman nanti sudah masuk tersumbat gitu. Nah, ini pantom kayaknya memang tersumbat dari sononya. Ya kan? Dua-duanya nggak ada yang bisa masuk. Oke, ini kita anggap dia sudah masuk sampai sini ya. Sudah masuk sampai sini, paham? Oke. Setelah ini masuk, barang yang kotor semuanya harus masuk di bengkok ya. Setelah masuk semua, kita harus cek. Jangan-jangan selang sepanjang ini yang saya masukkan tadi masuk ke paru-paru. Bisa mati loh pasiennya, bocor paru-parunya kan. Jangan-jangan masuk ke jantung. Nah, supaya kita bisa memastikan kalau ini benar-benar masuk ke lambung, maka kita lakukan 3 tes. Yang pertama adalah kita masukkan ujung selang NGT ke dalam air bersih, air minum ya. Nanti perhatikan, perhatikan kalau ada mendidih gelembung, bisa jadi itu masuk ke paru-paru karena ada udara. Tapi kalau aman tenang seperti ini berarti aman. Bisa jadi masuk ke lambung, tapi nggak tahu, entah siapa tahu masuk ke jantung ya kan aman juga nggak ada udara. Oke, kita akan periksa dengan cara kedua. Caranya adalah kita gunakan spet 50 cc atau 60 atau 100 terserah, spet gede lah. Kemudian kita tarik udara. Ini kan spetnya nggak ada isinya. Kita ambil udara sekitar 10 sampai 15. Ini udara kan isinya. Oke. Udah, terus kita ambil stetoskop. Kita pastikan bahwa stetoskopnya ini benar terbuka. Ntar ketok dulu. Karena kita mau mendengarkan bunyi udara. Teman-teman kemarin sudah saya ajarkan pemeriksaan fisik sistem pencernaan, ada 9 bagian abdomen. Ya kan? Hipokondria kiri kanan, epigastrium, apa aja? Inguinal kiri kanan umbilikus, dan iliaka kiri kanan suprapubik, ada kacau. Ya, kemudian kita letakkan stetoskop kita di epigastrium. Di kuadran epigastrium, sembari kita memasukkan udara. Udara, ini kan kita klaim nih, ini harus diklaim ya, nggak boleh nggak gini, nanti masuk semua udara, nanti kembali. Kita masukkan udara sambil kita dengarkan. Kita buka, kemudian kita masukkan udara pelan-pelan. Nah, nanti kita akan mendengarkan bunyi udara masuk di epigastrium melalui stetoskop. Nah, kemudian udara jangan biarkan ke dalam lambung, kita tarik lagi tadi. Kan kita masukin 15. Kita tarik 15, kemudian kita tambahkan lagi untuk menarik cairan lambung. Sampai ada cairan lambungnya tertarik. Kemudian setelah tertarik cairan lambungnya, berarti itu benar masuk lambung. Ya, kita buang. Kemudian kita akan melakukan proses ubah lambung. Nah, kalau di rumah sakit ini ada penutupnya. Karena ini kita punyanya KW3, ini ada penutup. Oke, kita akan melakukan ubah lambung. Teman-teman pernah memberikan nutrisi kan? Ya. Jadi sama sih tekniknya. Jadi ini kan harus kita klaim kan? Kita pasang ada corong, ada yang pakai sepet macam-macam di rumah sakit. Nah, apa sih cairan yang diberikan untuk penawar racun? Biasanya susu. Susu kental manis itu yang sudah diencerkan itu, tapi dia agak kental, kemudian kita masukkan, alirkan, ikutin gravitasi, jangan sampai habis kan, tunggu segini, klem, supaya udara nggak masuk, masukin lagi, kemudian alirkan lagi, klem, jangan sampai habis. Nah, setelah itu pasti ada respon, perutnya penuh, kemudian karena susu itu memang menjadi penawar toksik, ada respon muntah. Itu kalau pasiennya sadar ya. Kalau yang saya bilang 2 liter, nggak ada lagi respon muntah. Dia udah terpapar. Ketika itu sudah ada respon muntah, maka kita tampung di bengkok. Nah, tetapi kalau muntahnya banyak, nggak harus di bengkok. Bukan cuma satu, kan di bengkok satu lagi. Kalau muntahnya banyak, nggak bisa ditampung di bengkok kecil. Maka berikanlah baskom. Baskom untuk mandi itu. Nah, jadi muntahnya di situ. Dan perhatikan muntahnya, apakah kalau misalnya dia makan ikan beracun, ada masih ada sisa-sisa ikan gitu kan. Dan kapan
Kalau dia masih sadar, kita suruh muntah dan kita lihat jumlah cairan yang kita masukkan tadi seimbang nggak dengan yang kita keluarkan. Kalau misalnya kita masukkannya 500, ternyata yang keluar cuma 100, berarti masih ada 400 di dalam ini. Terpaksa kita sedot ya, kita sedot mandiri, paham? Terpaksa kita sedot mandiri. Apalagi dia tidak sadar, harus disedot. Nah, disedot, dibuang, kemudian disedot lagi sampai habis. Dan itu pun kita sampai kapan Bun kita memasukkan susu itu? Sampai bersih lah. Sampai bersih. Sampai bersih itu dalam artian di dalam muntahnya itu tidak ada indikasi-indikasi racun. Misalnya dia minum baygon nih, kan kita ada aroma baygon kan? Kayak kita nyemprot itu kan khas. Sampai muntahnya tuh nggak ada aroma baygon lagi, mungkin nggak ada warnanya, nggak hijau-hijau lagi. Kalau dia makan ikan beracun mungkin sampai tidak ada sisa-sisa ikan lagi gitu, sampai tidak bau amis, bla bla bla. Pokoknya kita bisa dengan insting kita pasti bisa, oh ini udah bersih. Nah, udah kalau sudah, ini dibilas dengan air minum seperti kita memberi nutrisi supaya selangnya ini kan nggak banyak susu ya. Nah, takutnya nanti kan basi di dalam selang. Terus jadi media terkuman. Kemudian setelah bening kembali, kita tutup selangnya. Terus kita lihat apakah nanti akan dilakukan gubah lambung lagi atau apakah keberadaan selang ini masih digunakan. Entah untuk memberi makan, kalau dia nggak sadar kan bisa jadi untuk nutrisi sekalian. Nah, kalau misalnya tidak digunakan lagi, boleh kita lepas. Cara melepasnya tinggal tarik pelan-pelan. Tapi kalau masih digunakan, kita lakukan fiksasi di pipi supaya dia tidak bergeser. Fiksasinya menggunakan plester. Nah, plester, ambil plester. Plester, gunting ada, plesternya juga ada. Jadi kita plester di pipi. Jadi kalau misalnya kita memasukkannya di lubang hidung sebelah kanan, maka plesternya pipi kanan, jangan seberangkan ke sini. Ya, kalau kamu seberangkan ke sini, ya susah bernapas lah, dia ditutup semua. Nggak etis juga lihatnya kan. Jadi dilihat sebelah mana. Nanti di pipi jangan ke sini ya, jangan pula ke sini. Jadi mikirlah masuknya itu kan logis. Dah, kamu guntingkan. Lebih panjang sedikit. Nah, ini kita plester di pipi ya. Cara rapi lah. Sebenarnya kalau mau plester lepasin di sini. Tapi kita masih mau membereskan alat kan. Nah, dan kita kasih tahu kalau dia sadar atau sadar nggak sadar lah ya, keluarganya kan ada. Pak, kegiatannya sudah selesai. Kita ganti lagi selimutnya ya Pak, karena selimutnya kan basah sama muntah. Ini udah bisa kan cara mengganti selimut? Oke, jangan gitu ya. Digulung-gulung, nggak boleh melewati muka pasien. Kita tinggal rapikan, bereskan alat, kasih tahu udah selesai. Kapan apalagi kegiatan berikutnya, mungkin dia harus istirahat dan lain-lain. Pak, Bu, kegiatannya sudah gara-gara dibuka sebelum Bapak. Kegiatannya sudah selesai, untuk lambungnya sudah bersih. Nanti kita akan berikan makan cair, tapi nanti tunggu siang ya Pak. Ya Bu, saya permisi dulu ke kita bereskan alat. Kalau saya itu dan cuci tangan. Silakan pada yang mau ditanya. Jadi urutannya ada